Ya, hai teman-teman, ketemu kembali masih dalam sub pembahasan gerak dalam dua dimensi. Namun kita akan lebih konsentrasi pada hal lain, yaitu gerak parabola, yaitu kasus gerak peluru dalam dua dimensi ya, teman-teman. Misalkan kita melemparkan sebuah bola dengan sudut elevasi tertentu atau sebuah partikel dengan sudut elevasi tertentu, pasti partikel tersebut akan melewati lintasan seperti parabola seperti itu. Nah, itu juga memiliki persamaan-persamaan khusus yang harus kita kuasai. Ya, oke, sebelum masuk pada pembahasannya, saya gambarkan terlebih dahulu untuk dari parabola tersebut. Oke, saya pakai pen berwarna biru saja. Saya hapus yang berwarna merah. Ya, untuk pen yang berwarna biru. Oke, misalkan ini adalah bidang XY. Saya tuliskan X, dan ini adalah X nya. Oke, misalkan saya punya partikel yang dilemparkan, dia akan melewati lintasan yang berbentuk parabola. Nah, seperti ini. Nah, pada tiap posisi, misalkan saya ambil posisi di sini, ambil posisi di sini, ambil posisi di sini, ambil posisi di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, itu pasti memiliki komponen gerak dalam arah X dan dalam arah Y, begitu teman-teman. Misalkan ini sudutnya adalah theta. Nah, ini XY ya, seperti tadi. Nah, ini untuk lebih mudahnya kita dapat pisahkan komponen-komponennya itu dalam arah X ataupun dalam arah Y, seperti itu. Misalkan ini dilemparkan dengan kecepatan V0. Nah, V0, maka di tiap titiknya ini akan memiliki V yang dapat kita proyeksikan menjadi komponen vektor dalam arah X dan dalam arah Y. Saya tuliskan di sini Vx dan ini adalah Vy. Kita pisahkan satu-satu. Untuk yang pertama yaitu untuk arah horizontal atau arah X, arah horizontal. Nah, untuk arah horizontal dalam kurung arah X ya. Nah, ini vektor yang lupa ya. Oke. Itu persamaannya kita proyeksikan, berarti Vx. Vx nya itu akan sama dengan V0 kita proyeksikan terhadap arah X ya. Kalau saya perpanjang ini kan tadi V0 nya, ini dalam arah X nya, ini theta nya. Nah, ini V0 nya. Lantas kita proyeksikan ke sini menjadi apa? Cos ya. Kita misalkan ini adalah Vx ya, ini Vy, ini V0. Nah, kita tahu cos theta itu sama dengan cos theta itu sama dengan Vx per V0, sehingga Vx nya sama dengan V0 cos theta. Nah, saya tuliskan ya, berarti Vx nya sama dengan V0 cos theta. Kemudian X nya, jaraknya yaitu X0 itu plus V0x dikalikan dengan T. V0x dikalikan dengan T. Untuk dalam arah X itu gerakan yang terjadi adalah gerak lurus beraturan, sehingga rumus yang ditentukan adalah X sama dengan VT. Namun di sini V-nya adalah komponen V yang dalam arah X dikalikan dengan T, dan jika ada X0 atau posisi awalnya kita dapat masukkan seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam arah vertikal, saya tuliskan dalam arah Y ya. Kita tahu Vy nya, maka sama dengan cara yang pertama. Kita tahu di sini sin theta itu sama dengan Vy per V0, maka Vy nya sama dengan V0 sin theta. Nah, Vy nya sama dengan V0 sin theta. Kemudian Y-nya sendiri, V-nya sama dengan V0 sin theta. Namun jangan lupa selain dia punya kecepatan V sendiri, V-nya dikurangi oleh gaya gravitasi yang arahnya ke bawah.
Sehingga V-nya akan sama dengan V0 sin theta min GT, seperti itu. Nah, makanya untuk Y-nya sendiri saya dapat hitung dengan Y0 plus V0 YT min setengah G min setengah GT kuadrat. Min setengah GT kuadrat. Jangan lupa V0 YT di sini artinya V0 sin theta ya, atau saya tuliskan saja Y0 plus V0 sin theta T min setengah GT kuadrat. Inilah 4 persamaan yang harus kita kuasai untuk menjawab soal gerak parabola dalam 2 dimensi ini. Nah, oke, itu saja yang harus kita kuasai, sudah cukup. Semoga nanti dapat menjawab soal-soal jika ada soalnya mengenai gerak dalam 2 dimensi. Pokoknya intinya kita harus menguasai 2 persamaan ini. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Jangan sampai lupa. Ini. Oke.